maaf Pak, saya kondisinya lagi habis operasi ligamennya putus, jadi nggak bisa bersila. Jadi alhamdulillah baru 1 minggu. Tapi saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Dinas untuk mengisi undangan di sini. Gak usah Pak, di sini aja Pak. Gak enak Pak kalau di atas. Ya ini beberapa juga ada wajah-wajah yang tidak asing. Sudah beberapa kali ketemu dengan saya. Dalam kesempatan ini mungkin langsung saja ya Pak ya. Saya diberi amanat dari panitia untuk menyampaikan tentang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, higien sanitasi dalam rangka pemotongan hewan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hidayatullah, panggilannya Dayat. Saya pendidikan dokter hewannya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian karena banyak hal yang perlu dipelajari tentang hukum, jadi saya S2 Hukum di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan S2 Kesehatan Masyarakat Veteriner di Chiang Mai University di Thailand, baru selesai tahun lalu. Jadi makanya kami nggak bisa gabung dalam penanganan PMK di tahun lalu karena kami masih tugas belajar di Thailand. Selanjutnya, saat ini saya berkantor di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Alamat rumah saya di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Selamat Bersama, nomor 34A, Pontianak. KTP saya sudah Pontianak, Pak. Baik, Pak. Nah, tujuannya kenapa Pak harus ada hal-hal tadi, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kemudian memperhatikan juga higien sanitasi, mendapatkan daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi untuk pertama, pemilihan hewan yang untuk disembelih tentunya sehat. Bapak-bapak sekalian pasti bisa membedakan secara kasat mata mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Yang pertama dari cara berdirinya, normal. Terus kemudian kulitnya itu halus, biasanya dia mengkilat. Nah itu artinya nutrisinya tercukupi dengan baik. Kemudian tidak cacat. Kemudian tidak ada leleran darah pada lubang kumlah. Lubang kumlah itu lubang yang mengeluarkan sesuatu. Jadi bisa dari mulut, dari hidung, dari telinga, maupun dari yang di daerah bawah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, 12 jam sebelum dipotong, wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Jadi saya tadi ngobrol dengan Pak Sekretaris, ini mayoritas pengurus masjid yang disiapkan untuk Idul Adha ya. Ya, jadi nanti silakan Bapak sekalian melaporkan ke dinas bahwa untuk diminta melakukan pemeriksaan. Itu gratis Pak, itu fasilitas dari pemerintah, jadi silakan dimanfaatkan. Setelah datang silakan panggil dari dokter hewan ataupun petugas yang ditunjuk nanti untuk melakukan pemeriksaan. Ini cara menilai hewan sehat, mungkin saya tidak terlalu dalam, jadi intinya tadi bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah penyakit, Pak. Penyakit ada 2 di hewan. Satu yang bersifat zoonosis atau bisa menular dari hewan ke manusia. Kemudian yang kedua, penyakit hewan yang menular antar hewan. Nah, kenapa harus diperiksa? Ini untuk mencegah kedua penyakit hewan tersebut yang bisa menular ataupun bisa menular antar hewan yang bisa merugikan peternak-peternak kita. Contoh yang zoonosis adalah antraks. Alhamdulillah di Kalimantan Barat belum masuk, tetapi perlu diwaspadai karena di Jawa, di Sulawesi itu sudah positif antraks. Ini bisa menular ke manusia. Di hewan dilihat ada keluar darah di hidung, kemudian di mulut juga keluar. Ini tidak boleh disembelih. Karena ketika disembelih, kemudian dibuka, sporanya akan keluar ke lingkungan dan bertahan selama 30 tahun.
Jadi di Boyolali ketika ada kasus ini langsung dikubur, kemudian disemen, dicor. Karena pernah kejadian dikubur, nggak disemen atau dicor, ditanemin ubi. Ubinya ternyata mengandung bakteri antrak. Dia bakteri, Pak. Kemudian kalau dibuka di hewannya, ini limpanya menghitam, sangat menciri. Nah, ini limpa yang normal, kemudian di sana limpa yang positif antrak. Nah, ini nggak boleh dibuka. Kejadiannya kalau sudah terbuka nggak akan selesai. Kalau di manusia ada dua. Yang pertama di kulit. Seperti ini akan melepuh, terbakar. Seperti ini. Ini bisa diobatin dengan minum antibiotik, tapi meninggalkan bekas hitam. Yang tidak bisa diobatin kalau sudah masuk ke saluran pencernaan kita. Ini 90% lebih tidak selamat. Ini terjadi terakhir dilaporkan di Gunung Kidul. Nah, ini penyakit. Kemudian selanjutnya penyakit hewan menular yang non-zoonosis. Yang pertama ini penyakit mulut dan kuku. Jadi di Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu itu kita mengalami wabah ini. Mungkin Idul Adha yang tahun lalu ya. Bahkan MUI mengeluarkan fatwa bagaimana terhadap sapi-sapi yang positif PMK. Namun sampai sekarang sudah bisa dikendalikan. Nanti apabila bapak-bapak sekalian menjumpai hal seperti ini, silakan melapor ke dinas atau petugas tempat. Ada juga petugas dinas di sini dari Mempawah, itu ada juga. Yang kedua ini lumpy skin disease, karena susah, Pak. Jadi di Jawa disebut lato-lato gitu, Pak ya. Karena mirip bulat-bulat itu kayak mainan anak-anak. Di Kalbar juga sudah masuk. Tapi sekarang kondisinya juga sudah terkendali. Namun siapa tahu nanti ada sapi-sapi yang datang ke masjid-masjid bapak sekalian, mohon dilaporkan ke petugas. Ini tidak menular ke manusia. Tapi kalau datang ada penyakit ini silahkan dilaporkan. Fatwanya MUI kalau saya tidak salah ini boleh disembelih dengan membuang organ yang mengalami infeksi, mungkin di bagian kulit begitu. Setelah kesehatan hewan, kita masuk ke kesejahteraan hewan atau keserawan. Tujuannya apa, Pak? Mendapatkan daging yang berkualitas. Saya mengutip salah satu hadis dari Muslim. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh, lakukanlah dengan cara yang terbaik atau ihsan. Jika kamu menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang terbaik atau ihsan. Tajamkanlah pisaunya dan senangkanlah dia. Mungkin hadis ini juga sering disampaikan dalam pelatihan ini. Nah, senangkanlah dia, Pak. Jadi sebelum disembelih itu seharusnya disenangkan. Tapi gimana, Pak? Kalau selama ini, Pak? Iya. Jadi dalam keserawan itu ada 5, Pak, prinsipnya. Bebas dari lapar dan haus. Tapi khusus untuk kurban atau untuk hewan yang mau dipotong, itu tidak harus dipuasakan 12 jam sebelum disembelih. Tidak dikasih makan, tapi dikasih minum. Fungsinya, kalau dia makan terus ketika disembelih, nanti kotorannya itu masih banyak yang di daerah atas. Ya, dia akan keluar. Kemudian di daerah lambung, nanti apabila dia penuh, kemudian terbanting, itu akan pecah di dalam. Nah, itu sebaiknya dipuasakan terlebih dahulu 12 jam, tapi tetap dikasih minum. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Nanti silakan untuk kandang penampungan dibuat senyaman mungkin. Dikasih atap, kemudian alasnya juga tidak lembab atau tidak becek. Bebas dari rasa nyeri, luka, dan sakit. Ya, kalau ada luka atau sakit segera diobatin. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Nah, ini yang memang
saat ini sedang dikembangkan. Jadi sekarang ayam petelur itu nggak di kandang, tapi dilepas. Karena tadi prinsip yang keempat, dia bebas. Kemudian sapi itu juga dilepas, bukan di kandang dikasih makan, ditali gitu enggak, tapi dilepas. Yang kelima itu bebas dari rasa takut dan tertekan. Jadi nanti mungkin sudah hal yang biasa, bikin kandang penampungan, anak-anak ke situ pakai menggoda, mengganggu dia. Nah ini mohon dijaga dari rasa takut dan tertekan. Nanti ada konsekuensinya. Karena kalau dia stres, itu singkatnya lah, ada proses di dalam tubuh dia, nanti dagingnya cepat busuk karena lebih asam. Nah itu prinsip singkatnya seperti itu. Selanjutnya untuk pengangkutan diusahakan jangan hanya satu ekor gitu di satu pick up atau truk. Jadi ketika mau belok dia harus begini, harus geser. Nah, nanti bisa jatuh, resikonya patah kaki. Kemudian mungkin kambing banyak ya yang dibawa seperti ini. Nah itu setelah turun nggak bisa jalan karena kram ya kalau kita. Nah, ya, kita mau nggak mau harus menyamakan dengan kita. Mau Pak dimasukkan ke karung gini dari Mempawah ke sini kan ya lumayan. Nah kira-kira begitu, kita mau nggak mau harus menyamakan dengan perasaan kita. Kemudian, nah ini yang masih riskan dan masih sering terjadi ketika menaikkan dan menurunkan. Kalau sapi itu jangan disamakan dengan kita. Keempatnya itu tangan, kaki. Kalau kita kaki ada tangan, nah bisa melangkah. Kalau dia ngangkat dua kakinya jatuh Pak. Iya Pak ya. Jadi kalau naik tangga atau turun, dia sapi didesain. Kalau turun ini dalam sekali di mata dia, di pandangan dia dalam sekali. Bobot sapi Bali mungkin sekitar 200 sampai 300 lah yang bagus ya. Nah, kira-kira kalau suruh terjun kakinya untuk menahan berat 200 sampai 300 kilo, mampu nggak Pak itu Pak? Patah Pak ya. Betul Pak. Apalagi yang seperti ini, ya kan? Ini ya, ini mungkin yang di masjid kurang tahu ini karena ini di kandang ya. Entah dia bisa naikkannya gimana caranya biar bisa naik. Nah yang ideal memang, ini saya bicara ideal dulu Pak ya, dikasih rampa atau tangga penurunan. Jadi dia sejajar dengan truk atau pick up-nya. Kemudian ini turunnya nanti 30 derajat miring. Nah, kalau di masjid-masjid, kalau tidak ada hal seperti ini, bisa mungkin menyewa atau mendatangkan pasir. Beli satu pick up gitu, kira-kira setinggi pick up. Rata-rata kan pakai pick up ya Pak ya di sini. Itu cukup dan beberapa masjid sudah memakai hal tersebut. Atau mungkin ada gundukan tanah yang bisa dimanfaatkan. Itu sementara untuk menurunkan saja. Dipakailah fasilitas itu, nggak apa-apa. Saya di pasar hewan Thailand sana, cuman pakai gundukan tanah gitu Pak, nggak pakai kayak gini. Saya belajar di sana. Kemudian bisa juga pakai tangga miring gini. Nah ini lebih juga bisa mencegah dari cedera kaki. Nah, penampungan, kandang penampungan Pak, nyaman Pak ya, kasih laptop ya Pak ya, ya buat santai-santai Pak ya. Jadi tadi Pak, merujuk, merujuk dari hadis Muslim tadi ya, senangkanlah dia Pak ya, jadi dikasih fasilitas itu. Baik, selanjutnya masuk ke proses penyembelihan. Jadi kalau hewan kurban itu kan perintah yang mulia ya bagi kita sebagai umat muslim. Namun apakah ini mulia begitu? Kira-kira mulia apa tidak Pak? Berat sapi 400 kilo, 300-400 kilo, ototnya tentu lebih bertenaga. Sama kita satu orang pasti jaraknya kalah Pak ya kalau secara otot.
Kita punya apa Pak yang menang? Pakai akal. Nanti mungkin ada tali temali ya. Nah, itulah akal kita bisa digunakan untuk menumbangkan dia. Nah, ini senangkanlah dia, bukan nyenangkan hewannya, tapi nyenangkanlah. Nah, ini yang mulai kita bangun Pak. Jadi anak-anak kecil itu melihat hal seperti ini merupakan hal yang biasa. Gitu loh. Jadi tidak merasa bahwa ini tuh penyiksaan terhadap hewan. Ya, nah ini di masjid saya di Jogja sana saya kasih kain pembatas dan anak-anak kecil nggak boleh melihat. Gitu. Pendidikan itu memang kita tanamkan sama Pak kayak di lampu merah. Saya kadang miris ya. Bapak atau ibu-ibu bawa anak kecil nerobos lampu merah gitu. Nanti gedenya nggak apa-apa, bapak saya kayak gitu kok dulu. Nah kayak gitu, itu menjadi hal yang biasa. Sama kayak gini, nggak apa-apa itu ditumbangkan, ditumpuk berpuluh-puluh orang gitu kan. Dulu bapak saya gitu, nggak apa-apa gitu. Bapak saya bahkan kiai ya, misalnya gitu ya. Nah, mohon maaf nih. Nah nanti ini lebih dalam akan disampaikan, tapi ini bentuk dari proses kesejahteraan hewan tadi. Ada metode-metodenya. Kemudian tali itu memang agak susah Pak, cari yang bahannya rami. Rami itu bahan yang dari serat kayu apa ya Pak ya? Nah, itu lebih, kalau plastik dia kadang panas ya Pak ya. Cuman memang agak susah di Pontianak ini. Saya udah keliling nyari agak susah. Nah ini perubuhan atau penumbangan hewan yang tidak tepat, nanti yang rugi kita akan dibagikan ke mustahik, itu kondisinya kayak gini, memar-memar atau cepat busuk nanti kalau dibagi. Kalau yang dijual tentunya akan rugi juga. Nah, kemudian masih di hadis tadi, tajamkanlah pisaunya. Nah, hindari mengasah pisau di dekat hewan. Tapi sapi itu nggak tahu Pak itu pisau. Yang tidak nyaman bagi dia adalah suara gesekan pisau ke asahan. Srek, srek. Nah itu Pak. Dia nggak tahu pisau itu pisau nggak tahu. Tapi yang bikin tidak nyaman adalah gesekan pisaunya. Nah mungkin ukuran pisaunya itu bisa disesuaikan. Yang paling ideal memang mencobanya kalau tajam atau tidak pakai kertas. Jadi udah kayaknya Pak ya, nah, saya sekilas. Iya. Yang cara membawa ini sebaiknya seperti ini karena sapi visionernya, pandangnya itu dari dada ini ke depan. Jadi kalau di dada ke belakang itu dianggap ancaman, jadi dia pasti lari. Kalau di sini dia tahu, mungkin Bapak lebih tahu. Ya. Ini juga masih prinsip kesejahteraan hewan, jangan dilihatkan hewan yang disembelih itu Pak. Ya, ini masih ya di Kota Pontianak sekarang sudah mulai bagus gitu lah ya. Ya penerapannya macam-macam, ada yang tidak punya tempat lain. Jadi yang sapi ini dikasih topeng, jadi matanya ditutup, nggak bisa melihat itu. Aplikasinya macam-macam, atau dikasih layar tutup gitu. Ini mungkin tadi juga sudah ya, harus 3 sayatan, 3 saluran yang putus. Kemudian di penyembelihan hewan yang penting adalah dipastikan hewan dalam keadaan mati sebelum kepala dilepas dari tubuh. Proses pengulitan dan penanganan lain dilakukan. Ini masih sedikit sekali sih saya jumpai, di kurban sudah jauh menurun kasusnya, tapi di rumah potong hewan masih banyak. Jadi ketika mutus melepaskan kepalanya itu kondisinya masih hidup. Ya, bagaimana Pak cara memastikannya? Lihat di matanya. Di matanya kalau tangan kita dekatkan tidak ada refleks apapun, istilahnya sih refleks kornea atau refleks matanya. Nah, kedip gitu Pak ya. Nah, itu berarti dia sudah mati atau aliran darahnya sudah tidak sederas dari yang pertama. Nah, ini yang beberapa hal yang harus dihindarkan ketika setelah disembelih. Banyak ini mereka langsung nyiram
disiram di daerah lehernya. Mereka itu belum mati sempurna ya Pak ya. Makanya dia pedih kalau disiram. Apalagi kalau air kita tidak bersih, akan masuk bakterinya itu ke dalam dagingnya. Kemudian menyeret, memindahkan, dan menggantung hewan sebelum benar-benar mati. Kemudian menguliti dan memisahkan kaki serta kepala. Masuk ke bagian higiene sanitasi, penanganan daging. Nah, higiene personal Pak. Jadi kebersihan diri itu penting. Mungkin bisa pakai celemek seperti ini atau celemek yang single use atau sekali pakai, itu juga tidak terlalu mahal karena kita nggak tahu pakaian kita dari luar bawa bakteri atau virus apapun ke dalam lokasi pemotongan. Kemudian juga sepatu bootnya harus dibersihkan Pak ya, jangan sampai yang putih jadi warnanya coklat, nggak diurus. Kemudian dibersihkan juga peralatannya, ini bagian dari higien sanitasi. Ini kapak-kapaknya silakan dibersihkan, jangan sampai kayak gini, nggak udah berapa tahun nih Pak ya. Dari sejak dia motong nggak pernah dibersihkan kayaknya. Ya ini celemek, silakan dibersihkan juga. Nah, untuk di manapun, baik itu di rumah potong hewan ataupun di tempat pemotongan hewan saat Idul Adha, Idul Kurban, diwajibkan dipisahkan nanti Pak. Daerah kotor, daerah bersih. Daerah kotor itu untuk menyembelih, ngulitin, itu daerah kotor. Kemudian daerah bersih itu untuk motong-motong daging. Nah ini sebelum masuk ke pemotongan daging, semua panitia kurban wajib cuci tangan. Karena di penelitian saya, kita sudah ada bakteri yang kebal terhadap terhadap antibiotik. Jadi bakteri itu kalau masuk ke dalam kita minum antibiotik, nggak mati itu. Makanya mungkin ada yang sakit, tapi nggak sembuh-sembuh, udah minum antibiotik. Bisa jadi salah satunya bakteri itu udah masuk. Di Kalimantan Barat, sudah sekitar 46% penyebaran bakteri itu. Itu penelitian saya, Pak. Kemudian, wajib menjaga kebersihan. Nah, itu nanti kita nggak tahu habis ngapain gitu kan. Petugas kepala lah, nanti ada kepala pengawas di daerah itu penanganan daging. Nah, itu garu-garu apa itu? Nah, suruh keluar, cuci tangan dulu Pak. Bayangkan Pak, itu mau dibagikan ke kalau habis gini-gini loh, nanti ya tanpa bumbu ya Pak ya, langsung udah lengkap bumbunya. Nah ini mohon diperhatikan untuk kebersihannya. Kemudian untuk kambing biasanya setelah disembelih langsung ditumbuk, ini dihindarkan karena nanti yang kambing bagian bawah bisa jadi matinya bukan karena kehabisan darah, tapi karena tertimpa-timpa darahnya nggak keluar sempurna. Kalau darah tidak keluar sempurna dari daging, itu cepat mudah busuk. Jadi makanya pengeluaran yang sempurna, darah yang sempurna, itu dagingnya nanti akan awet dan kualitasnya bagus. Makanya yang disarankan adalah digantung. Pengeluaran darah itu digantung. Kemudian pengulitan jangan ditunda. Misalnya mau azan zuhur, itu ya diperkirakan penyembelihannya. Beberapa kali saya melihat ketika sholat zuhur di masjid, masih ada sapi ataupun kambing yang belum dikuliti tapi sudah disembelih. Nah ini tentunya bisa direncanakan lebih baik. Itu akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Kemudian, nah ini sepintas untuk denah di pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan. Jadi menurut undang-undang dan peraturan itu diperbolehkan memotong hewan di luar rumah potong hewan dalam rangka hari besar keagamaan. Salah satunya Idul Adha. Nah ini jadi alurnya itu dari ini daerah kotor, kemudian ini masih daerah kotor, dikulitin, dikeluarkan jeruan. Nah ini mulai daerah bersih. Jadi ketika di daerah bersih, sebaiknya orangnya jangan mondar-mandir dari masuk ke kotor ke bersih, kotor ke bersih. Nanti kasihan yang di sini
dagingnya jadi akan lebih kotor. Kemudian jerohannya itu juga pencuciannya jangan dilakukan atau dibuang di saluran pembuangan umum. Nah, ini ada tirainya untuk penyembelihan, jadi biar tidak terlihat dari yang masih hidup. Lanjutnya, ini tadi harus berbeda orangnya yang menangani hewan dengan menangani daging. Ini gambaran di beberapa tempat hasil copretan kami. Jadi kotorannya ini Pak. Jadi mohon diinformasikan kepada yang ngulitin. Jangan lupa menutup lubang-lubang yang mengeluarkan kotoran di daerah anus sama di daerah depan, di daerah trachea. Jadi dua-duanya itu harus ditali, bisa pakai tali rafia. Kalau di rumah potong hewan modern ada karet gede gitu untuk menutup itu. Cuman kan kita sementara, enggak setiap hari, bisa pakai tali rafia, yang penting tertutup rapat. Kalau enggak nanti resikonya seperti ini. Kemudian sandalnya juga perlu diperhatikan karena pengemasan dagingnya ada di lantai. Kemudian untuk jeroan tadi sebaiknya jangan dibuang ke saluran pembuangan umum. Jadi nanti motongnya di sini, yang kena imbas di daerah belakangnya. Kalau bisa, ada nih di beberapa masjid sudah punya septic tank sendiri. Dibuka isinya ini di beberapa tempat di Pontianak. Karena ini rutin Pak ya. Nanti ke depan baru dibahas semua masjid harus disertifikasi untuk melakukan pemotongan hewan. Karena ini rutin untuk menghasilkan daging yang baik tadi, pelaksanaannya sesuai syariat Islam, sesuai kesejahteraan hewan. Ini pekerja mungkin diperhatikan untuk anggota tubuhnya karena dapat mencemari daging 100 sampai 1000 kuman per menit. Jadi dihindarkan hal tersebut. Untuk penanganan daging biar aman memang sebaiknya digantung. Jadi tidak di lantai atau di alas pakai, ini namanya cradle. Di Kalbar belum ada yang menggunakan, tapi di Jawa sudah mulai digunakan. Nah, ini kalau di sini mungkin pakai takal seperti itu ya. Cuman penyembelihan di atas takal, saya nggak tahu, ada dua pendapat memang yang mungkin bapak-bapak sekalian pernah tahu yang saya maksud ya. Jadi sapinya terbang itu ya. Nah, itu saya pernah bertanya ke dua ulama yang ada di Kalbar, ya sama yang di Jawa. Yang di Kalimantan Barat alasannya boleh karena itu sebuah tradisi dan susah untuk dirubah, dengan catatan segera disembelih setelah posisinya terbaring. Nah, tapi ulama di Jawa karena itu asing bagi dia, itu nggak diperbolehkan. Itu karena tadi melanggar kesejahteraan hewan. Yang notabene sapi itu adanya di darat. Nah, ini disuruh terbang. Nah, gitu. Jadi silahkan bapak-bapak sekalian disimpulkan sendiri. Tapi mungkin tadi saya ngobrol sama Pak Nasir, di sini pakai yang direbahkan Pak ya. Itu jauh lebih kesejahteraan hewannya dapat. Kemudian ini pakai cradle. Ya, nah sebaiknya pemotongan daging itu di atas disediakan pakai meja. Ini sebaiknya. Tapi mungkin memerlukan biaya tinggi misalnya atau fasilitasnya nggak ada, itu ya bisa di bawah tapi pakai alas. Alas plastik, alas terpal silahkan dipakai, tapi mohon dicek kembali. Saya pernah jumpai pakai terpal yang dipakai tahun lalu. Ternyata terpal itu remah-remahnya keluar dia. Jadi ketika daging ditaruh, nempel semua tuh remah-remahnya. Nah, saya minta untuk diganti terpalnya itu untuk dengan yang baru. Jadi nanti mohon dipastikan hal-hal yang kecil tapi pengaruhnya luar biasa, karena nanti pas di sate gitu ada keras-kerasnya Pak ya, rasa terpalnya ternyata. Kemudian untuk talenan, nah ini kemarin rekomendasinya pakai yang plastik atau bahan
polietilin atau yang umum digunakan oleh ibu-ibu sekalian. Hal ini kenapa? Karena plastik ini kalau termakan itu tidak masalah. Jadi food grade istilahnya. Cuman mau diteliti lebih lanjut karena ada cemaran mikroplastik namanya. Hal ini masih direkomendasikan atau tidak. Nah, kalau kayu sama, nanti serbuk-serbuk kayunya ketika hasil potongannya itu masuk ke dalam daging. Jadi pas dimakan itu ya ada rasa kayunya sedikit gitu Pak ya. Terus kayu, dagingnya nempel, itu susah dibersihkan. Dia masuk karena pori-porinya itu lebar kalau kayu. Tapi kalau plastik enggak. Dia dibersihkan ya hilang gitu. Nah, makanya rekomendasinya saat ini adalah pakai plastik yang berbahan PE. Nah, seperti ini ibu-ibu di rumah mungkin sudah punya juga. Kemudian hindari lalat Pak, tapi nggak boleh pakai obat nyamuk yang berasap. Kemudian bekerja ya ahli hisap ini mohon disediakan smoking room lah ya Pak ya. Jangan di atas. Nah ini mungkin ada di sini nggak nih orangnya? Iya Pak ya. Ada. Ya, ya silahkan Pak nanti tolong dikondisikan ya. Ini untuk ini sudah di tanah ya Pak ya. Pakai peci. Waduh, ya. Iya ini gambaran Pak. Kemudian untuk memotong tulang, nah beberapa masjid di Pontianak sudah pakai mesin ini Pak. Harganya juga tidak terlalu mahal. Ada di Shopee, Tokopedia itu juga ada. Kemudian ini juga akan dipakai setiap tahun. Kalau masjid mau investasi silahkan. Karena kalau pakai kapak, tadi Pak kayunya nanti bisa masuk. Terus potongannya juga nanti tidak rapi. Tapi ini untuk tulang saja Pak ya. Kalau untuk daging nggak bisa nanti. Nah ini beberapa cerminan saja dan semoga tidak dilakukan oleh kita. Jadi pemotongan tanpa lubang. Jadi lubang galian sebaiknya dipakai. Kemudian ini tanpa alas. Alas kulit bisa dipakai, tapi harus diperhatikan jangan sampai dagingnya atau karkasnya atau bagian tubuhnya keluar dari alas kulit tersebut. Memang lebih baik pakai alas terpal dulu, baru itu ditaruh di atasnya. Nah ini juga masih pakai sandal gitu kan. Beberapa tempat ada yang pakai diplastikin kakinya biar nggak kotor gitu. Nah ini yang keren nih Pak ya, pakai sepatu entah dari mana ini Bapak ini. Terus sebisa mungkin jangan terkena matahari langsung. Kemudian selain pemeriksaan di waktu hidup, ada pemeriksaan di waktu setelah dipotong atau disembelih. Nah ini silahkan dilaporkan, biasanya petugas kami akan keliling untuk melakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemotongan. Tapi mohon maaf karena keterbatasan petugas, jadi mungkin Bapak sudah selesai nih motong, tapi petugas kami belum datang. Makanya disisihkan dulu Pak organ-organ dalamnya. Jadi ketika petugas datang, dia langsung bisa periksa. Tapi dipisahkan, ini sapi A, ini sapi B, sapi C. Jadi ketahuan ini hatinya siapa, ini parunya siapa. Mungkin bisa demikian Pak ya. Karena mohon maaf keterbatasan petugas kami. Nah, untuk hati yang normal itu bentuknya seperti ini, halus. Kemudian tepiannya itu runcing. Bentuknya juga seperti itu. Nah ini yang banyak ditemui cacing hati. Kalau sudah begini sebaiknya memang diafkir karena kita tidak ingin membagikan hati tersebut kepada penerima kurban. Ini tidak menular ke manusia kalau yang di fase ini. Cuman cacing yang menular ke manusia adalah fase sebelum ini. Ketika cacing ini ada di rumput. Nah ketika di rumput itu bisa menular langsung ke kita. Tapi kalau udah di sini tidak menular langsung. Cuman tadi Pak apakah kita mau membagikan hati yang penuh cacing ke
penerima. Ini tadi limpa sapi untuk antraks, kemudian paru-paru sapi. Ini yang normalnya seperti ini. Iya, TBC. TBC menular juga dari sapi ke kita. Ya, mungkin mohon maaf karena waktunya saya diberi singkat, jadi saya singkat-singkat saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.